kan negara sosial. Jadi Sudarlun pro kontra terkait lembaga Wali Nanggro terus bergulir menjelang berakhirnya masa jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haitar pada 16 Desember mendatang. Hingga saat ini belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan jabatan sosok pemangku adat Aceh ini untuk 5 tahun ke depan. Keberadaan lembaga Wali Nanggro pada dasarnya sangat penting karena wujud dari simbol Aceh. Namun, ia mengatakan saat ini keberadaan lembaga pemangku adat ini belum menunjukkan eksistensinya yang begitu baik sehingga muncul sikap apatis dari masyarakat terkait keberadaannya. Saya melihat bahwa masalah Wali Nanggro ini ditutup-tutupi, tidak transparan. Rakyat nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah muncul Wali Nanggro, tiba-tiba udah habis masa jabatan. Itu pun orang nggak tahu. Tiba-tiba udah ada Wali Nanggro yang baru atau Wali yang Nanggro yang lama naik balik. Itu semua di luar pengetahuan daripada masyarakat. Coba dibandingkan dengan misalnya caleg aja, jangan kita bilang gubernur atau presiden, udah jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan. Gambar-gambar isu-isu begitu udah ada di jalan-jalan protokol di mana-mana. Caleg aja tengok, oh ini yang caleg yang akan muncul, udah tahu siapa calonnya. Rakyat sehingga rakyat bisa mempelajarinya dan memilihnya siapa yang mereka suka. Wali Nanggro ini tanggal 15, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11? 4 hari lagi belum ada apa-apa pun, banyak sekali orang yang belum tahu. Kan? Makanya orang apatis. Itu makanya timbul alah kepada lembaga Wali Nanggro. Apa habis yang nala tak habis biaya. Saya dah pernah seolah-olah rakyat tidak ikut serta di dalam apakah dia memilih, apakah dia menentukan calon, tidak tahu apa, tidak ada hubungan sama sekali. Seolah-olah ini hanya untuk golongan tertentu saja. Kan? Itu satu dari segi kelembagaannya dan opini. Jadi saya fikir alhamdulillah bagus sekali ada macam orang yang menulis. Itu kan melihat kalian tulis baru timbul sekarang kan sini surat-surat kabar pun nggak berani memuat itu. Malah saya dengar kemarin dalam seminar Ci Azhari Jaga bilang ini bukan polemik, ini polemik yang dipolemikkan oleh masyarakat. Apa dipolemikkan masyarakat? Masyarakat ingin tahu. Itu masyarakat kan berhak menentukan siapa yang akan dipilih itu menjadi Wali Nanggro. Wali Nanggro itu Wali Nanggro siapa? Jadi sekarang dianggap seorang Wali Nanggro itu hanya kepunyaan satu golongan. Dia memihak hanya kepada PA saja, itu pun tak betul. Dia sepatutnya tidak memihak. Dia Wali Nanggro Aceh, bukan Wali Nanggro PA, jangan silap. Jadi kelembagaan Wali Nanggro ini sebetulnya penting kali. Sebetulnya saya pikir dari segi MOU, hasil daripada MOU inilah satu yang positif. Kebanyakan banyak hal lain negatif. Perjuangan kita yang sudah sampai sebenarnya ke pucuk, perjuangan Aceh mereka, sebenarnya kita sudah menang. Tapi dibawa mereka dikembalikan kepada nol kembali. Itu saya bilang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Wali Negara Tengku Sandira. Kita sudah dengan waktu deklarasi 4 Desember 76, itu berarti kita sudah memisahkan diri pada Indonesia. Itu makanya kita buat, sudah kita berjuang, opini masyarakat dunia sudah tahu bagaimana, sehingga kita buat perdamaian itu di Jenewa. Kenapa nggak dibuat di Jakarta aja? Coba sekarang, nggak bisa lagi kita buat di dunia, karena kita adalah provinsi daripada Indonesia. Jadi perjuangan itu kan udah kembali ke nol. Itu kan, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang negatif. Yang positif, tapi dengan adanya lembaga Wali Nanggro, itu salah satu peristiwa yang baru, yang tidak ada sebelum Aceh Merdeka. Sejak 45, paling-paling ada dia kasih kita Daerah Istimewa Aceh. Dalam apa istimewanya?
yang kemudian dikutak-katik lagi, diulang lagi begini, kasih otonomi ni, kasih otonomi sana. Tapi coba, itu makanya berontak. Masa kita minyak kita hanya 1% dikasih sama kita oleh masa Soeharto dulu, tak sampai pun 1% mungkin. Kita yang ada bangun kedai Jakarta, tak salah dia. Anak draw dia ini, anak kau dah bibu. Anak draw dah nampak di kulanya, anak kau dah sebelah. Tak kira mula Nanggro. Siapa yang akan memimpin perjuangan sesudah wali enggak ada misalnya, sudah kami buat orang-orang yang hierarkinya menurut hierarki kepemimpinan. Itu waktu enggak ada Tunku Hasan, Dr. Mutar. Yang senior sesudah Tunku Hasan. Lepas itu Guilias Lebay. Lepas itu yang giliran saya. Sesudah giliran saya, Zaini. Lepas Zaini, Zubir. Itu sampai situ aja kami baru susun. Dan enggak ada. Karena dia enggak ada di sini. Dia enggak ada pernah berjuang satu hari pun di Rimba. Bagaimana? Itulah konflik antara orang Libya dengan orang dalam. Yang enggak pernah ke Libya. Itu coba baca kalian. Situ timbul konflik. Kenapa orang-orang yang di dalam ni digeser semua? Itu karena saya pikir ini saya sudah lama di luar negeri. Saya sudah tua. Jadi saya terserah kepada rakyat lah. Karena itu bukan wewenang saya untuk menunjuk saya menjadi artinya wali Nanggro kan. Saya enggak ada tabiat begitu. Ya, kalau kalian memang menganggap saya masih mampu, memang perlu untuk mempersatukan Aceh kembali, insya-Allah saya bersetuju aja. Meskipun saya sudah bersetuju, maksudnya dengan catatan kalian harus bantu saya. Itu karena sendiri saya enggak mampu, apalagi melihat keadaan masyarakat Aceh yang cukup terpecah belah sekarang. Ulama aja pecah belah. Ulama aja payah kita. Coba aja sekarang. Coba semayang pergi mengenai tarawih mantai yang kajamun kon. Kata semayang ni lagi biasa. Yang 8 rakaat, yang 20 rakaat. Terus orangnya mantai gaji ke bicah belah lah. Idonya lain bandung taban. So yang ikut 20 silakan. Yang pegang 8 silakan. Kuih nak pakai tapi rara tu. Letak musuh dari orang yang ingin kita orang pakai. Yang Kristian kata ibu Kristian tayo, awak komunis ibu komunis tayo, awak yang hanya percaya agama lagi LBJT macam-macam yang pengaruh demi tayo orang yang narkoba letak buat yang payah tak selain Islam. Tapi kita nyonya baduh kada tak apa klok-klok tapi itu gara-gara yang cabang-cabang. Kan pokok akidah haji. Kan yang penting jadi letak buat memang. Letak buat. Maka haji dia fikir lu menye gubernur hana cocok. Air dah fikir. Baik awaknya yang bangun. Ditanya yang penting reken masyarakat tak puas. Masyarakat tak puas. Maksudnya Islamnya, syariatnya kita berjalankan. Jadi betul di dunia kita yang betul yang terima lepas tu, akhirat yang tengok alhamdulillah. InsyaAllah dia terima. Satu-satunya kita yang tidak ada zaman dulu, inilah lembaga Wali Nanggro. Dan kalau lembaga Wali Nanggro ini betul-betul kita jalankan, insya-Allah kita bisa, artinya banyak yang dapat kita berbuat. Terutama sekali ini syariat Islam. Karena syariat Islam ini termasuk di situ saya fikir. Itu sebagai jati diri kita. Jadi di dalam lembaga Wali Nanggro inilah kita bisa laksanakan jati diri orang Aceh yang dapat kita perjuangkan di pusat dan di dunia pada umumnya. Di luar itu susah. Karena kalau di dalam gubernuran misalnya di dalam tidak ada. Ini kan perpanjangan tangan dari pusat. Mereka yang penting pusat Jakarta. Kalau dalam lembaga Wali Nanggro kita bisa katakan Aceh lembu isa awak tengok.
kepentingan Aceh lembui tahu tengok. Menyaji pusat dunia tino oleh Aceh. Pakai je kita hanya buat urus Aceh. Mesti kita terfikir lagi kan. Ya agama Islamnya agama orang Aceh. Mesti dah perjuangkan. Jadi Bandung je dah perjuangkan sebenarnya sebetulnya dari lembaga Wali Nangrau. Nyan tidak sampai dah muka. Lagi mesti nyo Sabah keistimewaan bagi bayi Jogja je. Ganyan Sultan, ganyan perken Wali Nangrau, ganyan gubernur. Berbidang dia, getanya udah baik kalau berang. Indonesia yang tak tanya apa sih. Nyo Jakarta yang payah pindah ke Aceh. Pergi dah kena kan. Jadi tekala Asawajin itu luar biasa je tekala. Yang kalian baca. With full power, dengan sepenuh segala kekuasaan penuh, full power, to enter into agreement on behalf of the government of the state of Aceh Sumatra untuk tamang adi pegat Bandung perundingan atenan pemerintah negara Aceh Sumatra. Dari Banda Aceh, Hari Mardika dan Suburdani, Serambion TV. Berken kerjasama menuyan, commitments made by our ambassador. Yang dipegat di ambassador kamu, yang loan maksudnya. We made by our ambassador extraordinary and minister plenipotentiary on behalf of the state of Aceh Sumatra.